Sebanyak 16 siswa dan siswi SMA Krida Nusantara di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat terpapar COVID-19. Akibatnya seluruh aktivitas kegiatan di sekolah SMA Krida Nusantara dihentikan. Sedikitnya 16 siswa sekolah menengah atas Krida Nusantara terkonfirmasi positif COVID-19 setelah siswa menjalani swab test. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas kegiatan di sekolah SMA Krida Nusantara diberhentikan. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, membenarkan kejadian ini. Saat ini seluruh siswa yang positif sudah ditangani sesuai dengan protokol kesehatan. Sebanyak 14 siswa menjalani isolasi di asrama, 1 orang dirawat di rumah sakit dan 1 orang dibawa ke pihak keluarganya. Meski sudah ditangani secara prosedur, namun Yana meminta Yayasan Krida Nusantara untuk memulangkan semua siswa ke daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, ia juga menginstruksikan Satgas Kecamatan untuk melakukan pengawasan di sekolah tersebut. Ternyata ada 16 orang yang positif dan Satgas Kecamatan atas permintaan kami dari Kota Bandung itu semua bukan diisolasi mandiri di sekolahnya, tapi semua dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Pihaknya menambahkan terkait rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada Juli mendatang, pihaknya akan mengikuti arahan dari Kemendikbud. Jika memang harus dibuka, maka protokol kesehatan wajib dilakukan secara maksimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Willy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Vaksinasi tahap kedua di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan diwarnai insiden lampu gantung dan plafon jatuh menimpa peserta vaksinasi. Hal ini membuat para peserta panik dan berhamburan keluar ruangan. Lampu hingga plafon di gedung Tamuan Mali, Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan jatuh dan menimpa salah satu peserta vaksinasi. Korban yang menjalani vaksinasi tahap kedua terluka di tangan akibat serpihan kaca lampu yang jatuh. Sementara peserta lain keluar dari gedung karena takut tertimpa lampu. Serpihan lampu dan plafon yang jatuh dibersihkan petugas. Petugas pun memberhentikan proses vaksinasi. Kegiatan vaksinasi masih terus berjalan, untuk hari ini dihentikan dulu. Besok akan berencana dilakukan kegiatan vaksinasi tetapi di luar menggunakan halaman Taman Malik, tidak lagi di dalam gedung ini. Vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik ini akan dilanjutkan di luar gedung besok. Diduga lampu gedung jatuh karena ikatan yang kurang kuat dan putus beserta dengan plafonnya. Polisi masih mendalami penyebab pasti jatuhnya lampu untuk menghindari peristiwa serupa kembali terjadi. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Menteri Agama memastikan semua calon jemaah haji akan disuntik vaksin COVID-19. Menak mengupayakan vaksinasi calon jemaah haji tahun ini gratis. Meski izin haji belum dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama memastikan semua calon jemaah haji harus divaksin sebelum ke Tanah Suci. Hal ini menyesuaikan aturan dari Arab Saudi. Kini Kemenak tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan soal alokasi dana vaksin bagi jemaah haji. Menak ini mengusahakan semua calon jemaah haji diberikan secara gratis. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua calon jamaah haji yang berangkat, kalau sekali lagi haji dibuka oleh pemerintah Saudi, semua sudah divaksin. Kita pastikan semua sudah divaksin. Bukan hanya lansia ya berarti? Ya, bukan, semua sudah kita pastikan. Karena begini, Saudi pun mensyaratkan siapapun yang masuk ke negaranya juga harus sudah divaksin. Semua untuk warga negara gratis oleh pemerintah diberikan. Ini soal prioritas saja. Nah itu nanti kita belum berhitung dengan DPR. Itu kan harus bicara dengan DPR soal pembiayaan. Apakah ditambah atau tidak? Kalau toh ditambah, sebenarnya kita kan punya namanya dana manfaat yang dikelola oleh BPKH, kan begitu. Jadi sebenarnya mekanisme semua bisa diatur supaya bagaimana jamaah haji itu tidak terberat. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara ingin ambil bagian dalam program sosialisasi vaksin COVID-19 kepada masyarakat.
Saat pengukuhan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara 2021-2022 pekan lalu, BEM Nusantara menegaskan akan ikut ambil bagian dalam sosialisasi vaksinasi COVID-19 pada masyarakat. Ketua BEM Nusantara Dimas Prayoga menegaskan para mahasiswa ingin menjadi agen penyambung masyarakat terkait vaksinasi nasional COVID-19. Selain sosialisasi vaksin COVID-19, BEM Nusantara akan aktif menyuarakan aspirasi terkait isu-isu daerah maupun nasional. Itu di awal memang menjadi diskusi kita untuk kemudian merespon terkait kebijakan pemerintah hari ini kemudian menyediakan vaksin. Hal itu kemudian juga akan menjadi diskusi di tingkatan pemerintah maupun legislatif juga kan. Nah itu juga menjadi kajian kami di mahasiswa. Nah untuk kemudian hari ini kan sudah mulai mengerucut terkait vaksinasi. Mungkin nanti kita juga bisa berkontribusi untuk kemudian juga membantu mensosialisasikan terkait vaksinasi itu sendiri ke masyarakat. Sejumlah sopir bus di Terminal Pulau Gebang kecewa dengan keputusan pemerintah melarang mudik. Kebijakan tersebut dianggap akan semakin mempersulit perekonomian mereka. Kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran dirasa berat sejumlah sopir dan awak bus di Terminal Pulau Gebang. Pasalnya, hingga kini belum ada pemesanan maupun pembatalan tiket untuk periode bulan Mei mendatang. Para sopir bus kecewa karena larangan mudik akan mempengaruhi pendapatan mereka. Pemerintah mengasih kelonggaran, ya yang penting kita ikuti protokol kesehatan aja, itu aja. Saya berharap penumpang ya ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung larangan mudik Lebaran tahun 2021. Sementara itu, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak akan melakukan penyekatan di pintu masuk perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengantisipasi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran mendatang, Pemprov Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bupati, Wali Kota, dan Kepolisian untuk melakukan penyekatan di jalan-jalan pintu masuk menuju Jawa Tengah. Pada penyekatan akan digelar rapid test, jika reaktif akan diberhentikan dan langsung diisolasi. Bukan tidak mungkin nantinya kita juga akan melakukan random test lagi. Random test sehingga mereka kalau nanti ketahuan ya kita akan hentikan, kita akan isolasi di situ. Jadi beberapa lagi kita siapkan, tapi intinya kita mohon dukungan dari masyarakat. Sementara untuk Pemprov Jawa Timur hingga kini masih merumuskan pengawasan yang lebih cerdas untuk mencegah warga Jawa Timur mudik. Wakil Gubernur Jawa Timur berharap masyarakat bisa memahami larangan mudik diambil karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya mohon maaf sekali lagi bahwa memang situasi kita belum lepas dari pandemi. Situasi yang hari ini baik, zona kuning mayoritas, itu hanya dalam, itu bisa kemudian naik. Sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ragu larangan mudik akan ditaati masyarakat. Di sisi lain, Sri Sultan menegaskan, Pemprov DIY tidak akan melakukan penyekatan di pintu masuk DIY. Misalkan Larangan mudik, ya. Lebaran bisa. Ya nggak apa-apa. Apa betul nanti mereka taat? Ya semoga. Apakah ada penutupan kawasan-kawasan masuk DIY? Enggak, ya kalau sudah dinyatakan nggak boleh pergi kan asal mereka tidak pergi. Antisipasi yang dilakukan apa adalah? Apanya? Untuk supaya tidak ada yang keluar atau yang masuk. Ya tidak dilakukan apa-apa. Larangan mudik Lebaran 2021 rencananya akan berlangsung pada 6 hingga 17 Mei 2021. Berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran tahun ini. Keputusan pelarangan mudik mempertimbangkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya resmi melarang kegiatan mudik tahun 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Larangan mudik akan dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun pemerintah tetap mengadakan cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun
pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan DPR memperbolehkan mudik pada tahun ini. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Namun keputusan tersebut belum terencana dengan matang, mengingat tahun ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erlangga Hartarto menegaskan larangan mudik untuk menekan kasus COVID-19. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi juga akan memperketat aturan PPKM untuk menekan mobilitas warga. Mudik ini diharapkan untuk menekan kasus karena berdasarkan data-data yang ada, mudik tahun lalu ditambah dengan liburan Natal tahun baru itu menaikkan yang terpapar COVID itu 30-90%. Yang divaksinasi baru 10 juta katakanlah. Target kita yang divaksinasi adalah 180 juta penduduk, sehingga tentu resiko itu tetap ada. Nah, kita ingin mengurangi resiko dan itu akan diparalelkan dengan PPKM yang akan terus dilanjutkan dan juga kriteria PPKM di desa, RT, dan RW itu akan diperketat lagi.